Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Safa Zanubatasa Umul Izzati, Selanita Putri Widyasari, dan Cynthia Dwi Ratnasari akan mempresentasikan mengenai kebijakan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan, mata kuliah studi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama mengenai pengertian pendidikan agama dan keagamaan. Pendidikan agama merupakan pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui pelajaran atau kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Sedangkan pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Dalam hubungannya dengan Tuhan, pendidikan agama diarahkan agar siswa memahami dan melaksanakan ajaran agamanya dengan baik. Sedangkan dalam relasi sosial, pendidikan agama memberikan pengajaran bagaimana seseorang harus bersikap dan bertindak terhadap orang lain. Pendidikan agama telah disusun kurikulum pendidikan agama yang meliputi 6 agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Setiap pembelajaran agama di sekolah umum senantiasa mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Implementasi pendidikan agama dan keagamaan. Peraturan undang-undangan tentang pengimplementasian pendidikan agama dan keagamaan. Pendidikan keagamaan diatur dalam bab 2 pada pasal 3 berbunyi 1. Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama. 2. Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama. Pada pasal 4 berbunyi 1. Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah agama. Pada pasal 5 berbunyi 1. Kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan. 2. Pendidikan agama diajarkan sesuai dengan tahap perkembangan kejiwaan peserta didik. Pada pasal 6 berbunyi 1. Pendidikan agama diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, mendorong kreativitas dan kemandirian, serta menumbuhkan motivasi untuk hidup sukses. Pendidikan keagamaan terdapat dalam bab 3 pada pasal 9 yang berbunyi 1. Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 2. Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pada pasal 10 yang berbunyi 1. Pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama. Pada pasal 13 yang berbunyi 1. Pendidikan keagamaan dapat berbentuk satuan atau program pendidikan. 2. Pendidikan keagamaan dapat didirikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Yang kedua, bentuk pengimplementasian peraturan perundang-undangan tentang pendidikan agama dan keagamaan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan nomor 55 tahun 2007 merupakan angin segar bagi lembaga-lembaga pendidikan agama, di mana dengan peraturan perundang-undangan tersebut menjadikan pendidikan agama disamaratakan seperti pendidikan umum. Di sisi lain, diterbitkannya peraturan perundang-undangan nomor 55 tahun 2007 tidak lepas dari kebijakan pemerintah pada masa ke masa. Melihat jauh ke belakang secara histori, sistem pendidikan nasional atau UU Sisdiknas nomor 2 tahun 1989 menetapkan pendidikan keagamaan sebagai pendidikan luar sekolah atau PLS, sama dengan pendidikan umum, pendidikan jabatan kerja, pendidikan kedinasan, dan pendidikan kejuruan.
Lebih rinci, pendidikan luar sekolah tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 yang konsekuensinya dari kebijakan tersebut jelas menjadikan lembaga pendidikan keagamaan tidak dapat perlakuan sejajar dari pemerintah, terutama dalam hak-hak mendapatkan anggaran. Dari Peraturan Perundang-undangan Nomor 55 Tahun 2007 yang secara khusus mengatur pendidikan agama dan keagamaan secara umum, maka keluarlah PMA Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, di mana peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan keagamaan yang diatur dalam Bab 1 Pasal 1. Selanjutnya yang keempat adalah model pendidikan agama di sekolah. Yang pertama, model sebagaimana ketentuan sistem pendidikan nasional, yaitu peserta didik memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama dan diajarkan oleh guru yang seagama. Yang kedua, model pendidikan religiositas, yaitu peserta didik mempelajari agama-agama secara bersama-sama di bawah bimbingan guru. Siswa yang beragama sesuai dengan satuan pendidikan mendapatkan pendalaman materi dari guru agama, sedangkan siswa yang lain cukup mendiskusikan ajaran agama dan keyakinannya. Yang ketiga, model pendidikan agama di mana siswa dari semua agama hanya menerima satu pendidikan agama sesuai dengan satuan pendidikannya. Sebagian besar sekolah swasta berciri khas keagamaan menyelenggarakan model yang ini. Yang keempat, model pendidikan agama sesuai ketentuan pemerintah dengan tambahan materi keagamaan sesuai ciri khas keagamaan lembaganya. Model ini dilaksanakan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang mana ada pelajaran materi tambahan sesuai ciri khas lembaganya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.